adik-adik semua. Semoga adik-adik semua ada dalam keadaan baik, sehingga kita semua siap untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Sebelum kita beribadah, mari kita ikuti panduan berikut. Mohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti ibadah saat ini. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita loh. Adik-adik harus siap menggunakan baju yang rapi dan sopan. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi kakak pengasuh. Dan adik-adik harus mengikuti dengan penuh antusias. Adik-adik bisa menari, melompat, juga bertepuk tangan saat memuji Tuhan. Saat beribadah, adik-adik harus fokus, tidak melakukan aktivitas yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu loh ingin berjumpa dengan adik-adik semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi bersama kami dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GPMUI minggu ini. Bersama Kakak Desi, Kakak Ida, Kakak Lady, Kakak Jessie, kemudian ada Kakak Raffi, dan Kakak Felix. Adik-adik, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di saat ini, kita akan berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Ida. Halo adik-adik yang di rumah, selamat siang, shalom. Shalom. Meskipun kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, namun karena cinta kasih Tuhan Yesus, kita ada bersama dalam ibadah ini. Walaupun lewat live streaming, namun kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus. Sebelum kita ada dalam ibadah ini, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan untuk Tuhan Yesus atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua, agar kami semua ada lagi di sini untuk melakukan ibadah kami. Kiranya ibadah yang kami lakukan di saat ini Tuhan Yesus, kami dasari itu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan Roh Allah yang kudus. Kiranya damai sejahtera menyertai kita di saat ini. Amin. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, sama-sama Kakak Desi ajak adik-adik yang di rumah berdiri dan kita memuji Tuhan. Selamat siang Tuhan. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kapalku miring, hampir tenggelam.
pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. seindah pelangi, Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. kasih Yesus, Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa sekali adik-adik dalam memuji Tuhan dan menyembah Tuhan tadi. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca kebenaran berita firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan Alkitab. Ayo, mana siapa yang sudah punya Alkitab dan sudah menyiapkan Alkitab? Wah, bagus sekali adik-adik. Adik-adik telah mempersiapkan Alkitab sebelum ibadah ini dimulai. Sekali lagi, kakak kasih penghargaan terbaik dan luar biasa untuk adik-adik. Sekarang sebelum kita membaca kebenaran berita firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Adik-adik tahu, sebelum membaca firman kita harus berdoa supaya kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus agar memimpin kita dalam belajar firman Tuhan agar kita dapat mengerti, memahami, dan memberlakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Untuk itu, ayo sikap doa yang benar seperti apa? Wah, bagus sekali adik-adik. Adik-adik boleh mengambil sikap doa yang benar. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita akan berdoa. Adik-adik bisa mengikuti kakak pengasuh dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena di hari ini Tuhan boleh memperkenankan kami untuk membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tagal itu Tuhan, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti, memahami, dan mau melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Injil Matius 14 ayatnya yang ke-27. Adik-adik yang sudah punya Alkitab, ayo buka Matius 14 ayatnya yang ke-27. Kita bisa membacanya secara bersama-sama. Hitungan ketiga, adik-adik bisa membaca bersama-sama dengan kakak pengasuh. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak pengasuh bagi kepada kita semua di saat ini. Adik-adik, kalau adik-adik membaca firman Tuhan yang tadi, pasti pemikiran adik-adik terbawa pada sebuah cerita yang tidak asing lagi untuk kita dengar. Kira-kira cerita apa ya adik-adik? Wah, pintar sekali adik-adik. Adik-adik tahu bahwa ceritanya tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Adik-adik pintar sekali. Ya, apakah seseorang bisa berjalan di atas air? Apakah benar Tuhan Yesus berjalan di atas air?
Kok bisa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Nah, adik-adik pasti penasaran untuk mendengar ceritanya. Untuk itu, kalau adik-adik mau mendengar ceritanya, adik-adik harus duduk yang tenang. Adik-adik harus betul-betul menyimak supaya adik-adik bisa memahami apa kata firman Tuhan kita di saat ini. Setelah satu hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat, di mana Tuhan Yesus sendiri telah mengambil 5 buah roti dan 2 ekor ikan dan menggunakannya untuk memberi makan 5.000 orang. Maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang danau Galilea. Adik-adik, sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus memberikan dirinya untuk disebut sebagai raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, adik-adik tahu Yesus menyuruh orang-orang pulang dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Maka bergeraklah murid-muridnya untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Yesus pun pergi ke tempat yang tenang di sebuah bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah ada beberapa mil jauhnya di tengah danau. Angin gelap mulai berkumpul, angin bertiup kencang, dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras lagi. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai itu terus mengamuk sepanjang malam. Pada saat itu, para murid sudah jauh dari pantai. Adik-adik, sesaat sebelum pagi, ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus melihat betapa susah payahnya murid-murid mendayung karena angin badai sakal. Maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Apa yang dirasakan adik-adik kalau ketika adik-adik menemui hal seperti ini? Pasti adik-adik merasa takut. Murid-murid juga demikian. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak seolah-olah ia berjalan di atas tanah yang kokoh. Adik-adik, dari suara yang tidak asing, kemudian terdengar suara berkata, "Tenang, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus menjawab dari perahu, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? "Petrus, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah, kemudian ia mengalami apa yang disebut dengan ketakutan. Karena datangnya angin mengombang-ambingkan dia. Kemudian Petrus berbalik kepada teman-temannya yang di belakang yang masih ada di perahu. Dia berkata begini di dalam hatinya, "Hei, lihatlah saya. Apakah aku harus mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, kemudian dia melihat ombak yang sangat besar. Angin bertiup menghempas dia. Kemudian Petrus menjadi takut. Dia merasa anginnya semakin kencang. Lalu seketika itu juga
keberanian Petrus hilang. Adik-adik, seketika itu juga Petrus mengalami ketakutan yang sangat dalam. Lalu Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku. Aku hampir tenggelam." Kemudian dengan tangan Tuhan Yesus yang kuat itu, dia menggenggam tangan Petrus. Dia mengangkat Petrus dari dalam air. Dan kemudian ia berkata kepada Petrus, "Hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau tidak percaya kepadaku?" Kemudian adik-adik, Yesus memeluk Petrus dan berjalan di atas air, membawa Petrus menuju perahu yang mereka tumpangi tadi. Ketika kaki Yesus dan kaki Petrus sampai ke perahu, angin itu kemudian menjadi reda dan mereka bisa berlayar sampai ke tepi pantai dengan selamat. Oke adik-adik, cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air tadi mengajarkan kita bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam segala hal. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, walaupun kita tidak bisa untuk beribadah bersama, dan kita hanya bisa mengikuti ibadah lewat live streaming seperti ini, bahkan kita hanya bisa mengikuti ibadah lewat suara kasih, bahkan kelompok-kelompok kecil, tapi kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap semangat dalam mencari Tuhan. Untuk itu, lewat kesempatan ini, Tuhan Yesus mau bilang kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus tetap mencintai adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom. Adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita angkat pujian di pintumu. Di pintumu ku datang mengetok tok tok di pintumu ku datang mengetok tok tok jika kau mendengar dan buka pintumu ku masuklah. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena atas kasih, penyertaan, perlindungan-Mu, bahkan berkat nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat ini, sehingga kami boleh dijumpai lagi dalam ibadah di saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, segala hormat kami pulangkan hanya kepadamu. Bapa yang baik, di kesempatan ini Tuhan, kami datang mendoakan adik-adik asuhan kami, dimanapun mereka berada, biarlah Allah senantiasa memberkati mereka. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik kami yang masih duduk di bangku pendidikan jenjang PAUD, SD, bahkan SMP. Biarlah hikmat, roh kepintaran, kecerdasan Allah tambahkan bagi mereka. Tuhan Yesus, masa depan yang terbaik Kau sediakan juga bagi kehidupan adik-adik kami. Kami berdoa juga di saat ini Tuhan, bagi orang tua daripada adik-adik asuhan kami, biarlah diberkatilah tugas pekerjaan usaha yang mereka lakukan, berkatilah setiap tangan-tangan mereka, dibuatlah berhasil oleh-Mu Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi kami para pengasuh, biarlah Tuhan pakai kami menjadi orang-orang yang luar biasa,
Jadikan kami kepala Tuhan, bukan ekor. Biarlah setiap talenta yang kami punya, kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di saat ini juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus, bagi situasi, kondisi pandemi COVID-19 Tuhan. Kami rindu untuk melakukan aktivitas kami seperti dulu, sekolah, bekerja. Untuk itu Tuhan Yesus, kami memohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau berikan pemulihan bagi negeri, bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkanlah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus di saat ini Bapa, kami mau satu hati, kami mau patahkan segala mata rantai virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para medis, dokter yang menangani para pasien Bapa, diberkatilah tangan-tangan mereka Bapa. Tuhan berikan juga kepada mereka keselamatan, kekuatan. Berkati juga keluarga mereka Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa bagi para pasien Tuhan Yesus yang sedang terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu yang berupa paku yang Kau korbankan di tiang kayu salib itu Tuhan. Untuk menjamah setiap bagian tubuh para pasien yang sakit Bapa. Diberkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi demi kesembuhan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka memperoleh kesembuhan yang ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga di saat ini bagi kami semua sebagai pendukung ibadah di saat ini. Diberkatilah kami semua, baik kami yang melayani sebagai pemimpin pujian, kami yang melayani sebagai MC, pembawa cerita, pemimpin doa, bahkan pengambil gambar. Diberkatilah kami semua serta pemain musik Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus dengan talenta-talenta yang kami punya Tuhan, untuk kepujian nama-Mu. Inilah seluruh doa kami Tuhan. Berkati juga negeri dan jemaat kami. Kenyamanan, keamanan Allah berikan bagi negeri dan jemaat kami. Berkati pimpinan-pimpinan negeri dan jemaat kami. Diberkatilah mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Lalu Tuhan, kami akan menutupi doa kami di saat ini Tuhan. Namun sebelum kami undur dari takhta-Mu yang kudus, kami memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kehidupan adik-adik asuhan kami dimanapun berada. Mau tinggal menyertai orang tua daripada adik-adik asuhan kami. Mau tinggal menyertai kami sebagai para pengasuh yang melayani di ladang-Mu, negeri dan jemaat kami. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dengan kasih yang tidak pernah pudar. Bapa, terima kasih. Memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Demikianlah ibadah sekolah minggu saat ini ya adik-adik. Kakak pengasuh mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah boleh mengikuti ibadah saat ini. Adik-adik sudah boleh bernyanyi memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan syukur, dan berdoa bersama kakak pengasuh. Sekarang, kakak pengasuh ingin mengingatkan adik-adik semua, jangan lupa di hari Kamis ada ibadah tunas jam 5 sore yang dipandu oleh kakak pengasuh lewat suara-suara kasih di masing-masing sektor. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan jam 11.30 waktu Indonesia Timur secara live di channel YouTube Jemaat GPMY. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.